Shalom, selamat sore teman-teman. Saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sore hari ini mau belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita akan bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Teng teng. Senang bisa kembali. Sepertinya tidak banyak perubahan. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Baiklah, kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Ayub adalah milikku. Ada apa ini? Hei, hati-hati! Oh tidak! Aku mengalami minggu yang buruk, Tuan. Jangan macam-macam dengan aku. Kismu, perlindungan baja! 5.000 lembu Ayub dicuri. Kasihan. Dan sekarang kelihatannya mendung dengan hujan api. Ya ampun, minggu ini adalah minggu yang paling buruk. Chris! Coba kupikir, persetujuanku dengan Tuhan adalah tidak melukai Ayub, tapi dia tidak berkata mengenai anak-anaknya. Sepertinya ini jarak yang aman dari... Hah? Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Buluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuan,
Api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak selamat. Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, dari video tadi kita belajar bagaimana Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan itu selalu percaya bahwa Tuhan Allah memelihara terus kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Teman-teman, hari ini kita mau belajar ya dari satu tema, yaitu Tuhan menjaga nyawa Ayub. Wah, kenapa Tuhan menjaga nyawa Ayub? Karena kita belajar yang pertama, karena Ayub setia kepada Tuhan. Ayub setia kepada Tuhan. Teman-teman, pada zaman itu tidak ada orang yang seperti Ayub. Ayub dalam keadaannya dia setia kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, tapi dia tetap setia menyembah Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dalam pergumulannya Ayub setia kepada Tuhan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman juga seperti Ayub yang setia, yang tetap setia kepada Tuhan ketika mengalami persoalan, ketika mengalami pergumulan? Kita setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar bagaimana Ayub itu dalam kesulitannya dia tetap berseru kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi dia setia kepada Tuhan, yang kedua dia berseru kepada Tuhan. Tuhan menjaga nyawa Ayub. Iya, Tuhan menjaga nyawa Ayub. Karena Ayub adalah orang yang tetap berseru kepada Tuhan. Di saat penderitaan dia alami, di saat kesulitan dia alami, tapi di sini Ayub tetap berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kerendahan hati yang tunduk kepada Allah dan terus menyembah kepada Allah di tengah kesulitannya. Di sana dikatakan, "Ayo, tinggalkan Tuhanmu," kata istrinya. Tapi Ayub tetap berseru kepada Tuhan. Wah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan ketika dalam kesulitan, sudahkah kita berseru kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan? Tuhan, aku sedang dalam kesulitan. Tuhan, aku dalam kesusahan nih, bantu aku dong, tolong aku dong. Sudahkah kita seperti itu? Wah, kalau sudah, the best ya. Oke, the best for you. Oke, for all. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau tetap berseru kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kita belajar dari keteladanan Bapak Ayub. Kita melihat bagaimana Tuhan itu menjaga nyawa orang-orang yang Dia kasihi, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, kita belajar apa lagi ya? Kita belajar seperti Ayub. Ayub itu dia memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Dia sangat peduli dengan kehidupan anak-anaknya. Ketika dia melihat bahwa anak-anaknya sudah besar, dia memberikan korban persembahan. Nah, ketika anak-anaknya selesai mengadakan pesta, apa yang dilakukan oleh Bapak Ayub? Bapak Ayub bertindak sebagai seorang imam, sebagai
kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, ya, dia memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa yang bisa saja, yang mungkin saja dilakukan oleh anak-anaknya saat mereka berpesta. Kita belajar dari Bapak Ayub ya. Dari teladan Bapak Ayub ini teladan yang sangat baik. Dia begitu memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih anak-anak, kita belajar memperhatikan kehidupan satu di antara yang lain, saling mendoakan, saling menyapa, saling bertanya kabar. Wow, itu sungguh luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita masih anak-anak, tapi kita mau belajar saling memperhatikan satu di antara yang lain. Kita belajar, sekalipun mungkin untuk teman-teman ya, anak-anak di saluran berkat, di Tuhan baik, sekalipun papa mama jauh, tapi mari kita juga belajar seperti Bapak Ayub ini. Kita belajar bahwa kita mau memperhatikan satu di antara yang lain. Oke? Kita belajar memperhatikan satu di antara yang lain ya teman-teman. Sekalipun kita masih anak-anak. Wah, Kak Citra, kalau mereka jauh kan kita bisa telepon, bisa WA, chat, dan lain sebagainya. Kan kami nggak punya HP. Oke, kita berdoa. Kita tunjukkan bahwa melalui doa kita juga saling memperhatikan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan Bapak Ayub ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang setia, harusnya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedang mengalami persoalan, menghadapi, wah besok mau ujian nih, apa yang harus aku lakukan? Wah, berharap kepada Tuhan ya. Sebagai orang percaya, ketika dalam pergumulan, ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan dalam hidup kita, kita harus setia. Sekalipun mengalami penderitaan yang hebat, kita harus tetap berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya teman-teman, kita belajar bagaimana Tuhan menjaga nyawa Ayub ketika semuanya habis, ketika Ayub mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami kedukaan. Tetapi ingat, Tuhan tetap menjaga nyawa Ayub, karena Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya, siapa di sini yang setia kepada Tuhan? Ayo kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, ya. Setia kepada Tuhan, dan kita tetap berseru kepada Tuhan sekalipun itu tidak mudah. Tapi mari kita berseru kepada Tuhan ya anak-anak ya. Berseru bagaimana? Ketika kita mengalami kesulitan, kita berdoa, minta tolong Tuhan. Tuhan tolong aku ya. Dalam doa kita sebutkan satu persatu. Tuhan memang maha tahu, tapi Tuhan mau supaya kita tetap berseru kepadanya, memanggil namanya. Tetap berdoa kepada Tuhan, mintanya sama Tuhan Yesus. Oke, dan yang ketiga, kita belajar bahwa kita harus hidup saling memperhatikan. Kita peduli satu di antara yang lain ya. Oke, kita mempedulikan sekitar kita, kanan kita, kiri kita, baik itu di sekolah, baik itu di rumah bersama mama papa, kakak adik, koko cece, dan kita semua teman-teman yang ada di Sunday School, di Kids Worship, saling memperhatikan ya teman-teman. Tuhan menjaga nyawa Ayub, demikian juga Tuhan menjaga kita. Jangan takut ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, karena ada Tuhan yang senantiasa menjaga kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Bapak Ayub. Bapak Ayub tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan dia. Sekalipun dia mengalami kesedihan, mengalami penderitaan, tapi dia tahu bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan dia. Ya teman-teman, oke kids, kita belajar hari ini Tuhan menjaga nyawa Ayub. Tuhan juga akan menjaga kita dalam melewati masa-masa kesulitan. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus. Oke.